Jemaah kaum muslimin, muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita berada pada hari 25 Ramadan 1445 Hijriah. Itu artinya Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Ramadan tinggal beberapa hari yang bisa kita hitung. Kita sudah masuk kepada 10 hari terakhir, yang mana Rasulullah SAW menyuruh umatnya agar lebih bersungguh-sungguh di dalam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Banyak di antara keutamaan di dalam bulan suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai bentuk berkah dan kasih sayang kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan bulan yang mulia di antara 11 bulan. Dan dari satu bulan itu Allah memilih 10 hari, di mana 10 hari itu lebih baik daripada 20 hari yang lainnya. Dan dari 10 hari itu Allah Subhanahu wa taala memilih dari satu hari dari 10 hari yang Allah Subhanahu wa taala sudah pilih, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan dan keagungan di bulan suci Ramadan dengan malam Lailatul Qadar. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an diturunkan di awal ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Banyak di antara malaikat-malaikat, dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari itu malaikat Jibril turun ke muka bumi ini. Apa tujuan mereka? Yang pertama adalah mendoakan orang-orang yang sedang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Para malaikat mendoakan kebaikan-kebaikan, memohonkan ampunan-ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang sedang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, tugas malaikat itu adalah mencatat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat itu untuk mencatat ajal, takdir semua manusia untuk 1 tahun berikutnya. Jadi jemaah sekalian, Allah memilih di antara bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan Allah memilih 10 hari dari 30 hari yang Allah Subhanahu wa taala sudah pilih tadi itu. Dari 10 hari itu Allah memilih lagi 1 hari yang disebut dengan malam kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Di dalam tafsir As-Sa'di beliau menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang Al-Quran dan tingginya derajat Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Sebagaimana yang disabdakan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Dalam Quran surat Ad-Dukhan, Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih untuk menurunkan Al-Qur'an pada malam yang dipenuhi dengan keberkahan. Kenapa malam Lailatul Qadar itu disebut dengan malam kemuliaan, jemaah sekalian? Sebagaimana yang sudah kami sebutkan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam Lailatul Qadar itu malam kemuliaan karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada bulan suci Ramadan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah? Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Maka jemaah sekalian, tidak ada amalan-amalan yang lebih mulia daripada setelah amalan-amalan yang wajib pada bulan suci Ramadan, melainkan memperbanyak membaca Al-Quran. Ini amalan yang paling utama. Salat tarawih itu memang adalah di antara ibadah yang dikhususkan pada bulan suci Ramadan.
Tapi amalan yang paling utama setelah amalan-amalan wajib, setelah puasa Ramadan, ya, setelah sholat 5 waktu adalah membaca Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan di antara awal mula turunnya Al-Quran adalah pada bulan suci Ramadan. Dan Allah lebih mengkhususkan lagi menurunkan Al-Quran itu di awal pada malam Lailatul Qadar. Maka jemaah sekalian, malam Lailatul Qadar selain waktu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai waktu turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari itu juga Allah menurunkan keberkahan. Di antara keberkahannya adalah pada malam hari itu turun keberkahan yang sangat banyak, turun kebaikan yang sangat banyak. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan malam itu menjadi malam kemuliaan, dan tidak ada satupun para penyihir, ya, yang mampu mengeluarkan ilmunya pada malam hari itu. Ya, tidak ada santet guna-guna pada malam hari itu. Ya, tidak ada keburukan-keburukan pada malam hari itu. Ya. Disebutkan bahwasanya Ibnu Abbas, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran secara sekaligus dari Sidratul Muntaha turun ke langit pertama di malam Lailatul Qadar. Jadi jamaah sekalian, Al-Quran yang 30 juz itu Allah turunkan dari Sidratul Muntaha sampai ke langit pertama. Kemudian dari langit pertama itu Allah menurunkan secara beransur-ansur sesuai dengan kejadian yang berada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama puluhan tahun. Selama 23 tahun ya jemaah sekalian. Selama 23 tahun itu Al-Quran turun secara beransur-ansur. Kemudian jemaah sekalian, kenapa malam Lailatul Qadar itu juga disebut sebagai malam kemuliaan? Sebagaimana yang sudah kami katakan tadi, bahwasanya malam kemuliaan itu karena keagungan dan kemuliaannya malaikat turun ke bumi ini, kemudian menentukan ajal, ya, mencatat daripada ajal, rizki, dan ketentuan-ketentuan takdir untuk 1 tahun berikutnya. Maka jemaah sekalian, siapa di antara kita yang menginginkan kebaikan daripada umur kita ini, maka mintalah di malam Lailatul Qadar itu. Bisa jadi jatah umur kita tahun lalu sudah dicatat 20 tahun, malam Lailatul Qadar tahun ini ya sudah di-korting menjadi 10 tahun. Ya, itu bisa jadi. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi siapa saja yang menginginkan kebaikan pada umurnya, maka perbanyaklah meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberkahi umurnya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan di dalam umur kita. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jadi kalau ada orang yang umurnya panjang, kemudian baik pula amal solehnya, amal baiknya, maka ini merupakan di antara orang-orang yang beruntung. Ya, ada orang yang dipanjangkan umurnya sampai 70, 80 tahun, ya, dan dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menjadi sebab jemaah sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan malam Lailatul Qadar itu disebut sebagai malam kebaikan lebih baik daripada 1000 bulan? Di antara asbabun nuzulnya, di antara sebab terjadinya kenapa umat Nabi Muhammad ini diberikan keutamaan sampai seperti itu, karena umat-umat terdahulu tidak diberikan seperti ini. Orang yang melakukan amal dalam malam itu, amalannya itu dicatat seperti orang yang melakukan amalan 1000 bulan. Orang yang sholat 2 rakaat pada malam hari itu, maka dia dicatat oleh para malaikat sebagai orang yang sudah pernah melakukan sholat 2 rakaat selama 1000 bulan. Ya. Salah satu asbabnya adalah karena ternyata ada, kata Rasulullah, di antara umat-umat terdahulu, ya, ada yang beribadah selama 1000 bulan
tanpa dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tanpa dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah merasa khawatir karena umatnya Nabi Muhammad itu, kata Rasulullah, usianya itu di antara usia yang paling pendek di antara usia-usia umat. Rasulullah menyebutkan di antara 60 atau 63 tahun. Ya. Kalau ada yang lebih, bonus. Maka Rasulullah merasa khawatir. Kemudian malaikat Jibril memberikan kabar gembira kepada Rasulullah SAW dengan turunnya ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi kita Muhammad SAW dan memuliakan umatnya dengan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka apabila ada orang yang sholat pada malam hari itu, ada orang yang baca Al-Quran pada malam hari itu, ada orang yang bersedekah pada malam hari itu, ada orang yang melakukan amal soleh pada malam hari itu, seolah-olah dia sudah melakukan amalan sebanyak 1000 bulan atau 84 tahun. Bagaimana kalau setiap Ramadan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Barang 10 kali saja. 10 kali 84, 4 tahun jemaah sekalian. Umur yang pendek dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat ganda. Nah, inilah di antara keutamaan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang di antara kita, saya dan Bapak Ibu sekalian, yang masih menginginkan kebaikan umur, maka mintalah kepada Allah pada malam Lailatul Qadar. Siapa di antara kita yang mengeluh tentang kesusahan perekonomian, musibah, bala, penyakit dan lain sebagainya, maka coba ketuk pintu Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar. Ya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memperbaiki takdir kita pada malam hari itu dengan kita memohon dan meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kata Rasulullah, barang siapa yang mendirikan qiyam, qiyam itu artinya menghidupkan malam. Apakah dengan sholat, apakah dengan doa, apakah dengan membaca Al-Quran, atau dengan ibadah-ibadah lainnya. Itu yang disebut qiyam, ya, mendirikan atau melakukan amalan ibadah di malam tersebut. Maka kata Rasulullah, dia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka siapa saja yang mengharapkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mintalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kemuliaan pada malam Lailatul Qadar. Jemaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka rugilah di antara orang-orang yang beriman yang tidak bersungguh-sungguh, yang tidak dapat melakukan amal ibadah di malam tersebut. Ketika dia bisa melihat orang lain bersungguh-sungguh di dalam mencari malam Lailatul Qadar, tapi kita tidak ada sedikit pun rasa semangat untuk mencarinya, maka tangisilah diri ini, ya. Tangisilah diri kalian ketika kalian bisa melihat orang lain mampu membaca Al-Quran, ketika kita bisa melihat orang lain sholat di tengah malam tapi kita tidak mampu. Maka tangisilah dirimu itu, karena sesungguhnya bisa jadi banyak dosa-dosa yang menumpuk pada diri kita sehingga Allah Subhanahu wa taala menghalangi kita daripada menghidupkan malam Lailatul Qadar. Allah mengatakan, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di, jamaah sekalian, bahwa malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan keutamaan menyamai ibadah 1000 bulan. Jadi sama, orang yang sholat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar sama pahalanya seperti orang yang sholat selama 1000 bulan. Bahkan Allah mengatakan khairun, lebih baik lagi. Ya, jadi ketika Rasulullah menyebutkan suatu kisah, ada seorang laki-laki dari bangsa Bani Israel yang dia beribadah selama 1000 tahun, maka umatnya Nabi Muhammad lebih baik lagi dari 1000 bulan, bukan 1000 tahun ya, 1000 bulan. Ya, lebih baik lagi daripada 1000 bulan. Amalan yang dilakukan pada malam hari itu lebih baik daripada amalan yang dikerjakan selama 1000 bulan.
Inilah salah satu yang membuat orang-orang yang berakal terkesima dan tercengang karena Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada umat yang lemah ini, yang usianya sangat pendek, ya, yang kondisi fisiknya tidak sekuat orang-orang pada zaman dahulu. Allah menjadikan kemuliaan pada satu hari, yaitu malam kemuliaan. Adakah di antara manusia jemaah sekalian yang bekerja satu hari tapi gajinya 1000 bulan? Saya rasa tidak ada. Orang kerja satu hari tapi gajinya dibayar 1000 bulan. Kalau pegawai itu ada yang namanya THR dan gaji 13, ya. Cuma 2 bulan saja. Kerja selama 1 tahun dikasih bonus 2 bulan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang beriman 1 malam, tapi pahalanya seperti 1000 bulan. Seperti orang yang kerja setengah hari, tapi gajinya itu dibayar 1000 bulan. Masya Allah, ya. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita jemaah. Ya. Apakah kita tidak mau jemaah sekalian mendapatkan keutamaan yang seperti ini? Ya. Diberikan banyak kebaikan, keberkahan, didoakan oleh malaikat, diucapkan salam oleh malaikat. Ya, jemaah sekalian. Salamun hiya. Para malaikat itu mengucapkan salam kepada orang-orang yang sedang beribadah pada malam hari itu. Meskipun orang-orang yang sedang beribadah tidak mampu mendengarkan salamnya para malaikat. Tapi malaikat yang banyak itu jemaah sekalian mengucapkan salam kepada orang-orang yang sedang beribadah pada malam tersebut. Inilah jemaah sekalian yang kita cari selama ini, ya. Terkabulnya doa, diampuninya daripada dosa-dosa, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk mencari daripada malam Lailatul Qadar. Ibnu Abu Hatim mengatakan dari Mujahid bahwasanya Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang menyandang senjata. Dia berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Jadi bangsa Bani Israel, ada seorang laki-laki dari bangsa Bani Israel yang dia berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan. Kemudian Mujahid mengatakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surat Al-Qadar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa itu malam kemuliaan? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya lebih baik daripada laki-laki yang menyandang senjata tadi itu berjihad. Ya. Lebih baik daripada laki-laki tadi yang berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Begitu juga yang disebutkan oleh Ibnu Jarir, mengatakan bahwa menceritakan kepada kami Ibnu Hamid dari Mujahid yang mengatakan bahwa dahulu di kalangan kaum Bani Israel terdapat seorang laki-laki yang malam harinya melakukan qiyam. Malam harinya dari mulai terbenamnya matahari sampai terbit fajar, dia melakukan amal ibadah pada malam hari itu. Salat, zikir, doa, ya. Semalam suntuk selama 1000 bulan jemaah sekalian. Ada yang mampu seperti ini jemaah? Ya, pasti tidak ada. Dia tidak tidur dari mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Dia melakukan ibadah pada malam hari itu, qiyam. Kemudian di siang harinya dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah jemaah, ya. Malamnya dia beribadah, siangnya dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang seperti itu di kalangan Bani Israel. Kemudian dia mengerjakan amalan itu selama 1000 bulan kata Rasulullah. Maka Allah menurunkan firman-Nya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Fi lailatul qadar. Ya, Allah menurunkan kemuliaan, ya, kepada umat Nabi Muhammad, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kemuliaan beribadah 1000 bulan. Yakni melakukan qiyam di malam kemuliaan itu lebih baik daripada amalan laki-laki dari Bani Israel tadi itu. Kemudian hadis yang berikutnya dari Ibnu Hatim
mengatakan bahwa di suatu hari Rasulullah SAW menceritakan tentang kisah 4 orang laki-laki dari kalangan Bani Israel juga. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala selama 80 tahun tanpa melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jemaah sekalian, dia beribadah selama 80 tahun tanpa mendurhakai Allah. Luar biasa. Ada 4 orang dari kalangan Bani Israel yang beribadah kepada Allah selama 80 tahun, dia tidak pernah sedikit pun, ya, disebutkan sekejap mata pun tidak pernah dia mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama-nama 4 orang itu. Yang pertama adalah Ayub, yang kedua adalah Zakaria, yang ketiga adalah Hizqil ibnu Zawji, yang keempat adalah Yusha' bin Nun. Ya, mereka di antara orang-orang yang soleh yang tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Maka Ali ibnu Urwah melanjutkan kisahnya bahwa lalu para sahabat terkagum-kagum dengan 4 orang ini. Ya. Bisanya dia beribadah selama 80 tahun tanpa mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita jemaah sekalian, jangankan 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, ya, 1 hari pun kadang-kadang kita sudah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para sahabat kagum dengan 4 orang ini. Dia beribadah kepada Allah tanpa mendurhakai Allah sekejap mata pun. Maka jemaah sekalian, malaikat Jibril pada saat itu turun. Kemudian berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, umatmu merasa kagum dengan ibadah mereka selama 80 tahun itu tanpa berbuat durhaka sekejap mata pun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hal yang lebih baik daripada itu." Kemudian malaikat Jibril membacakan Quran surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan atau lebih baik daripada 80 tahun itu. Ya, inilah kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dan juga kepada para sahabat yang terkagum-kagum kepada 4 orang dari kalangan Bani Israel. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan tatanazzalul malaikatu warruh fiha biidni rabbihim min kulli amr. Dan pada malam hari itu malaikat-malaikat dan malaikat Jibril turun dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur segala urusan. Nah ini ya, mengatur segala urusan. Allah menurunkan para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril untuk mencatat takdir manusia selama 1 tahun berikut. Ya. Maka banyak orang yang lalai pada malam Lailatul Qadar jamaah sekalian. Ya, mereka di luar Ramadan minta, ya Allah panjangkan umur saya, ya Allah berkahi umur saya. Tapi ketika sudah sampai malam Lailatul Qadar, ketika pena mau dicatat sebagai takdir 1 tahun berikut, dia tidak bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dia tidak bersungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada saat itu sedang dicatat ya, ajalnya, rezekinya, ya, umurnya, apalagi segala urusannya. Min kulli amr, segala urusan manusia dicatat pada malam hari itu. Untuk 1 tahun berikut. Ya, tatanazzalul malaikatu warruh. Pada malam hari itu turun malaikat-malaikat. Jadi malaikat turun jemaah sekalian. Banyak. Malaikat itu banyak. Sedangkan jemaah sekalian, jarak antara bumi dengan langit pertama itu jaraknya 500 perjalanan cahaya. Itu bagaimana itu? 500 tahun perjalanan cahaya. Sangat jauh jemaah sekalian. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya menurunkan para malaikat itu dalam sekejap mata. Disebutkan bahwa malaikat itu memiliki sayap. 1 kali kebasan sayapnya sejauh mata memandang. Ya. Jadi para malaikat itu turun yang dipimpin oleh malaikat Jibril untuk mencatat segala urusan-urusan atau takdir-takdir daripada manusia. Termasuk diantaranya takdir apakah dia termasuk orang-orang yang beruntung
atau termasuk orang-orang yang celaka. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, ucapan salam, kebaikan, keberkahan yang diucapkan oleh para malaikat kepada orang-orang yang beribadah pada malam hari itu hatta matla'il fajr, sampai matla', sampai terbit. Matla' itu artinya muncul, sampai munculnya fajar, sampai subuh. Jadi kalau sudah sholat subuh, sudah azan subuh, tidak ada lagi, malaikat sudah naik ke atas, sudah tidak lagi mencatat, sudah selesai. Mereka mencatat takdir manusia, mencatat keberkahan, kebaikan, ampunan, dan seluruh takdir itu dimulai dari awal malam. Ya, dari mulai awal malam berarti dari terbenamnya matahari sampai azan subuh. Ya, malaikat selesai. Kalau ada orang yang beribadah setelah subuh, berarti itu sudah bukan lagi beribadah pada malam Lailatul Qadar. Tapi yang beribadah mulai dari sejak terbenamnya matahari, berarti hampir semua orang bisa mendapat Lailatul Qadar. Iya. Dia sholat maghrib berjamaah di masjid, berarti dia mendapatkan Lailatul Qadar. Dia sholat sunnah setelah maghrib, dia sholat isya, dia sholat tarawih, witir, berarti dia mendapatkan ibadah Lailatul Qadar. Tapi ada enggak orang yang lebih serius daripada 4 amalan ini? Ada jemaah sekalian. Mereka di antara orang-orang yang mencari lebih daripada itu. Mereka yang beriktikaf di malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Mereka memperbanyak daripada bacaan Al-Quran. Mereka memperbanyak daripada doa. Mereka memperbanyak daripada sholat-sholat sunnah yang lainnya. Ya. Maka mereka lebih banyak pahalanya. Maka mereka lebih banyak kebaikan mereka. Dan juga mereka orang-orang yang beribadah, beriktikaf di malam 10 terakhir bulan suci Ramadan, mendapatkan salam daripada malaikat. Salamun hiya. Hiya di sini maksudnya adalah para malaikat itu. Orang-orang yang beribadah pada malam hari itu mendapatkan salam daripada para malaikat. Apa salam para malaikat itu jemaah sekalian? Yaitu mereka berdoa kepada Allah, meminta kebaikan kepada si fulan. Disebutkan namanya satu persatu. Ya. Dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat bagi orang-orang yang beribadah. Sampai kapan mereka meminta kepada Allah? Para malaikat itu meminta kepada Allah hatta matla'il fajar. Sampai terbitnya fajar. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika Rasulullah SAW beliau beriktikaf, mengharap dan mencari daripada Lailatul Qadar, lalu mengapa kita belum jelas untuk lebih serius mencari 10 malam terakhir, ya, atau mencari malam Lailatul Qadar, ya. Sebahagian sahabat mereka sangat bersungguh-sungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar dengan beriktikaf di masjid, kemudian memanjatkan doa, memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan Lailatul Qadar tahun berikutnya, agar dipertemukan kepada Ramadan yang berikutnya, sehingga dia bisa memungkinkan untuk mendapatkan Ramadan di tahun depan.